Maria Zahra dengan NIM 19026010 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang preservasi dan konservasi. Yang pertama itu pengertian preservasi dan konservasi. Preservasi merupakan suatu kegiatan terencana dan dikelola untuk memastikan bahwa suatu aset, baik itu kekayaan, sumber daya alam, ataupun benda-benda bersejarah, agar terjaga dan dapat dipakai selama mungkin. Dalam perpustakaan, preservasi perpustakaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan terkelola untuk memastikan bahan-bahan pustaka dapat terpelihara dengan baik agar tetap dipakai selama mungkin. Selanjutnya itu konservasi. Konservasi merupakan suatu usaha untuk mempertahankan atau pengawatan yang memiliki kebijakan khusus untuk mempertahankan satu aset. Dalam dunia perpustakaan, aset tersebut merupakan bahan-bahan pustaka. Sedangkan menurut LASA 2009, konservasi diartikan sebagai kegiatan dan kebijakan yang mencakup dan melindungi bahan pustaka dari kerusakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari preservasi dan konservasi. Yang pertama itu menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka. Yang kedua, menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka. Yang ketiga, mengatasi kendala atau kekurangan ruang. Yang keempat, mempercepat proses temu balik atau penelusuran dalam perolehan informasi. Yang kelima itu menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka. Dan bahan pustaka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi melindungi. Bahan pustaka harus dilindungi dari manusia, serangga-serangga, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Dengan pelestarian ini, baik serangga ataupun binatang-binatang kecil tidak akan menyentuh bahan pustaka atau dokumen. Yang kedua itu pengawetan. Dengan dirawat secara baik, bahan pustaka akan menjadi awet dan lebih lama dipakai. Dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga itu fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka akan menjadi bersih dan bebas dari jamur ataupun bakteri-bakteri yang ada dalam buku. Dengan adanya pelestarian ini, maka pemakai ataupun pustakawan akan menjadi tetap sehat. Pembaca juga lebih bergairah membaca dan memakai perpustakaan. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Pemakai dan pemustaka sendiri harus belajar bagaimana cara atau merawat dokumen. Mereka harus menjaga disiplin, tidak membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori perpustakaan. Mendidik pemakai dan perpustakaan sendiri untuk mendisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. Yang kelima itu fungsi kesabaran. Fungsi ini menguji perpustakawan untuk bersikap lebih sabar dengan cara menambah buku berlubang, membersihkan kotoran atau binatang kecil. Yang keenam yaitu fungsi sosial. Pelestarian tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pustakawan harus mengikut sertakan pembaca perpustakaan untuk merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Yang ketujuh itu fungsi ekonomi. Dengan pelestarian yang baik dan bahan pustaka akan menjadi lebih awet dan keuangan juga akan lebih hemat. Yang terakhir itu fungsi keindahan. Dengan pelestarian baik, penataan buku yang rapi, perpustakaan tampak menjadi indah sehingga menambah daya tarik pembaca. Selanjutnya yaitu unsur yang perlu diperhatikan dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama itu manajemen. Perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan pelestarian bahan pustaka. Bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti, bahan pustaka yang harus diperbaiki harus dicatat dengan baik. Apa saja jenis kerusakannya, apa saja alat bahan kimia yang diperlukan, siapa dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua itu tenaga. Kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan atau memang orang yang ahli mempunyai keterampilan khusus dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka, supaya kegiatan pelestarian bahan pustaka akan menjadi lebih lancar dan lebih awet. Yang ketiga itu laboratorium. Setiap perpustakaan sebaiknya mempunyai ruangan khusus atau laboratorium yang khusus untuk merawat dan melestarikan bahan pustaka. Yang keempat itu dana. Dana merupakan salah satu unsur terpenting bagi kegiatan perawatan pelestarian bahan pustaka. Selalu diperlukan dana yang tersusun dengan baik sehingga kegiatan ini tidak mengalami kendala.